Halo para pembelajar, pernahkah kalian membayangkan sebuah era di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat, perpustakaan dipenuhi jutaan buku, dan penemuan-penemuan luar biasa mengubah dunia? Era ini bukanlah dongeng, melainkan kenyataan yang kita kenal sebagai zaman keemasan Islam. Sebuah periode gemilang yang membentang dari abad ke-8 hingga ke-13, saat peradaban Islam menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dan inovasi bagi seluruh dunia. Siap untuk menjelajahi masa lalu yang penuh inspirasi ini? Mari kita selami. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi, kekhalifahan Islam berkembang dengan kecepatan luar biasa. Dari semenanjung Arab, pengaruhnya meluas hingga ke Spanyol di barat dan India di timur. Di bawah kepemimpinan para khalifah dari dinasti Rashidin, Umayyah, dan yang paling menonjol, Abbasiyah, sebuah peradaban baru terbentuk. Pada tahun 792 Masehi, Khalifah Al-Mansur membangun Baghdad sebagai ibu kota baru. Kota ini segera menjadi magnet bagi para pedagang, seniman, dan yang terpenting, para cendekiawan dari seluruh penjuru dunia. Baghdad bukan hanya pusat politik, tapi juga jantung dari pertukaran intelektual yang tak terbatas. Mengapa ilmu pengetahuan begitu penting dalam peradaban Islam? Jawabannya terletak pada akar ajaran Islam itu sendiri. Al-Quran dan hadis sangat menekankan pentingnya mencari ilmu. Ingatlah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iqra, yang berarti, bacalah. Ini bukan hanya perintah membaca teks, tetapi seruan untuk memahami, merenung, dan terus belajar tentang diri sendiri, alam semesta, dan segala isinya. Semangat inilah yang mendorong para cendekiawan Muslim untuk haus akan pengetahuan. Bahkan dari peradaban lain seperti Yunani kuno, Persia, dan India. Mereka percaya bahwa hikmah bisa datang dari mana saja. Kemajuan pesat ini tidak lepas dari adanya institusi pendukung dan inovasi monumental. Salah satu terobosan besar adalah produksi kertas. Pada tahun 731 Masehi, dari tawanan perang Tiongkok, umat Islam belajar cara membuat kertas. Ini adalah revolusi. Sebelumnya, penulisan dilakukan di perkamen atau papirus yang mahal dan sulit didapat. Dengan kertas, buku bisa diproduksi secara massal, membuat ilmu pengetahuan jauh lebih mudah diakses. Puncaknya adalah berdirinya Baitul Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dan dikembangkan besar-besaran oleh Al-Ma'mun, tempat ini bukan hanya perpustakaan terbesar di dunia pada abad ke-9, tetapi juga pusat penelitian, terjemahan, dan pengajaran. Ribuan naskah dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bayangkan, para cendekiawan bekerja siang malam, menerjemahkan karya-karya Aristoteles, Plato, Galen, dan banyak lagi, menyelamatkan warisan intelektual dunia yang tak ternilai harganya. Selain Baitul Hikmah, muncul pula madrasah dan universitas-universitas awal. Contohnya adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, yang didirikan pada tahun 859 Masehi, dan Al-Azhar di Kairo. Lembaga-lembaga ini menawarkan kurikulum komprehensif yang mencakup filsafat, ilmu alam, astronomi, kedokteran, dan banyak lagi, meletakkan dasar bagi pendidikan tinggi modern. Zaman keemasan Islam juga merupakan era revolusi pemikiran. Para filosof Muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengembangkan gagasan-gagasan filosofis Yunani dan Persia dengan perspektif Islam. Salah satu aliran penting adalah kalam, yang menggunakan rasionalisme untuk memahami fenomena alam dan gaib. Debat sengit terjadi antara berbagai aliran teologi seperti Mu'tazilah, Maturidiyah, dan Asy'ariyah, mendorong perkembangan penalaran logis. Tokoh besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, Averroes, memberikan pengaruh besar. Al-Ghazali mengkritik keras pengaruh filsafat Yunani, sementara Ibnu Rushd membela, menegaskan harmoni antara akal dan iman. Dalam aliran falsafah, para pemikir seperti Ibn Sina, Avicenna, mencapai puncak keilmuan. Ibnu Sina, seorang jenius sejati, mensintesis pandangan Platonis dan Aristotelian tentang bentuk dan substansi, mengembangkan konsep tentang eksistensi dan esensi. Salah satu eksperimen pemikirannya yang terkenal adalah manusia terbang, floating man, di mana ia membayangkan seseorang yang diciptakan dalam kehampaan total,
tanpa sentuhan indera, namun tetap menyadari keberadaannya. Ini adalah eksplorasi awal tentang kesadaran diri yang independen dari pengalaman sensorik, bahkan mempengaruhi pemikir barat seperti Descartes ratusan tahun kemudian. Tapi bukan hanya filsafat, kontribusi ilmiah zaman keemasan Islam benar-benar tak terhingga. Di bidang metode ilmiah, para ilmuwan Muslim adalah pelopor. Ibn al-Haytham, Al-Hazen, seorang fisikawan dan matematikawan, sering disebut sebagai bapak optik modern. Dia menekankan pentingnya eksperimen empiris dan skeptisisme. Abu Rayhan al-Biruni mengembangkan eksperimen sistematis, bahkan menekankan pengulangan dan perataan data. Sementara Ibnu Sina menetapkan aturan ketat untuk menguji efektivitas obat. Dalam kedokteran, karya Ibnu Sina, The Canon of Medicine, adalah ensiklopedia medis monumental yang menjadi rujukan di Eropa selama berabad-abad. Ia juga diyakini mengembangkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran penyakit, dan bahkan berteori tentang partikel tak terlihat yang menyebabkan penyakit, sebuah prekursor teori kuman. Dokter seperti Al-Zahrawi merevolusi bedah dengan alat-alat baru, dan Al-Razi memberikan kontribusi besar pada farmakologi. Kimia, yang dulunya dikenal sebagai alkimia, juga mengalami perkembangan. Para alkemis Muslim melakukan eksperimen dengan berbagai bahan, meletakkan dasar bagi konsep-konsep yang kemudian berkembang menjadi kimia modern. Dalam biologi dan neurologi, Al-Razi telah menggambarkan fungsi motorik dan sensorik saraf, sementara Al-Jahiz dan Ibn Khaldun bahkan meletakkan dasar awal bagi teori evolusi. Matematika adalah bidang di mana pengaruh Islam paling jelas. Al-Khwarizmi tidak hanya mengembangkan sistem angka Hindu-Arab yang kita gunakan saat ini, tetapi juga menulis kitab Al-Jabr yang memperkenalkan Al-Jabar sebagai disiplin ilmu. Kata Al-Jabar sendiri berasal dari judul bukunya. Ilmuwan lain mengembangkan persamaan kubik, angka negatif, dan deret aritmatika. Di astronomi, upaya menentukan arah kiblat memicu banyak penelitian. Observatorium canggih dibangun, dan para astronom seperti Ibn al-Haytham dan al-Biruni bahkan mengemukakan model alam semesta non-geosentris jauh sebelum Kopernikus. Tidak hanya ilmu alam dan filsafat, ilmu sosial juga berkembang pesat. Salah satu tokoh paling cemerlang adalah Ibnu Khaldun. Sebagai sejarawan, sosiolog, dan demografer, karyanya yang paling terkenal, Muqaddimah. Bukan hanya pengantar sejarah, tetapi juga analisis mendalam tentang faktor-faktor sosial yang memengaruhi bangkit dan runtuhnya peradaban. Ia mengembangkan teori-teori awal tentang nilai kerja, pertumbuhan ekonomi, dan siklus peradaban. Karyanya dianggap sebagai salah satu fondasi ilmu sosiologi modern. Sayangnya, semua zaman keemasan memiliki akhir. Zaman keemasan Islam mulai meredup karena berbagai faktor, kemunduran politik dan ekonomi kekhalifahan Abbasiyah, meningkatnya ortodoksi agama yang kurang mendukung inovasi, dan yang paling menghancurkan, invasi Mongol pada tahun 1298 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan Baitul Hikmah. Perpustakaan yang menyimpan jutaan buku dibakar atau dibuang ke sungai Tigris hingga airnya menghitam karena tinta. Ini adalah pukulan telak bagi pusat ilmu pengetahuan global. Rute perdagangan global juga bergeser, membuka jalan bagi bangkitnya Eropa. Namun, meskipun berakhir, warisan zaman keemasan Islam tak pernah padam. Ilmu pengetahuan yang mereka kumpulkan, terjemahkan, dan kembangkan menjadi jembatan penting yang menghubungkan pengetahuan klasik dengan era Renaissance dan revolusi ilmiah di Eropa. Tanpa fondasi yang diletakkan oleh para cendekiawan Muslim, mungkin kita tidak akan melihat pencerahan di Eropa, dan peradaban modern seperti yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan ada. Zaman keemasan Islam adalah bukti nyata bahwa dengan semangat haus akan pengetahuan, kolaborasi lintas budaya, dan dukungan terhadap penelitian, peradaban dapat mencapai puncak-puncak yang luar biasa. Kisah ini adalah pengingat bahwa ilmu pengetahuan adalah milik semua, dan setiap peradaban memiliki peran penting dalam membangun fondasi pengetahuan manusia. Mari kita ambil inspirasi dari masa lalu ini untuk terus belajar, berinovasi, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di video selanjutnya.